palsu. Pertama 50, minta lagi 50, sampai 3 kali 50 lagi jadi 150. Ke rumah sakit Koja nggak tahu palsu. Kita melakukan penyitaan terhadap beberapa kwitansi yang senilai 105.200.000. Yes, lihat. Mual-mual. Alamatnya di mana teh? Kenapa? Alamat. Di Kertajaya. Kenapa? Yang nggak masuk, nggak terdaftar. Jadi gimana tuh teh kalau mau berobat? Paling umum teh daftar dulu di depan. Tapi itu pas diketik nama Ika Mulyani, nama saya bukan. Bukan, nggak ada kosong nih, sudah teh masuk. Ini kan? Ternyata tadi saya sudah mencoba kartu BPJS ini di puskesmas di Kabupaten Padalarang. Ternyata saya mencoba membawa kartu ini, namun ditolak oleh pihak rumah sakit karena diduga kartu ini merupakan kartu BPJS palsu. Saat ini ditemukan kartu BPJS Kesehatan palsu. Kami meminta masyarakat tidak tergiur pembuatan kartu oleh siapapun. Datang dan tanya langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Berharap mendapat fasilitas kesehatan, ratusan orang menjadi korban kartu BPJS. Kartu BPJS yang masyarakat bawa justru tak bisa digunakan. Kartu BPJS yang mereka punya ternyata tiruan alias palsu. Peredaran kartu kesehatan milik negara yang dipalsukan itu berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korbannya pun mencapai hampir 1.000 orang. Awal mula terdeteksinya ada kartu BPJS palsu karena memang ada pasien yang berobat dan dirawat di Rumah Sakit Cibadak ini. Itu pada tanggal 19 Juli 2016, pasien tersebut masuk melalui UGD dalam kondisi tidak sadar, jadi tanpa rujukan dari puskesmas. Lalu dirawat tapi statusnya sebagai pasien umum. Jadi kita rawat, lalu keluarganya menghubungi pihak rumah sakit mengatakan akan membuat kartu BPJS atau mengambil berkas BPJS yang ada di rumah. Lalu pada tanggal 20 itu mereka menyerahkan kartu BPJS-nya. Pada saat diverifikasi oleh verifikator BPJS, ternyata terdeteksi bahwa kartu yang mereka berikan itu ternyata palsu, sehingga tidak bisa digunakan sebagai digunakan untuk menjamin pembayaran di rumah sakit. Para pelaku pemalsuan kartu BPJS itu menjalankan bisnis gelapnya sejak setahun lalu. Praktik gelap itu mereka lakukan berkedok Yayasan Rumah Peduli Duafa. Yayasan itulah yang kemudian memakan banyak korban. Keuntungan yang dinikmati pelaku pun hingga ratusan juta rupiah. Salah satu desa yang menjadi korban bisnis BPJS palsu adalah Desa Kertajaya di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Di desa ini, kabarnya ada ratusan orang yang menjadi korban rayuan BPJS tiruan. Tim telusur mendatangi Desa Kertajaya mencari tahu bagaimana bisnis tipu-tipu itu bisa terjadi. Secara geografis, lokasi Desa Kertajaya memang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Sebagian besar warganya adalah petani. Akses informasi tentang fasilitas kesehatan pemerintah pun sulit mereka dapatkan. Pelaku memanfaatkan situasi ini dengan mengedarkan kartu BPJS palsu kepada masyarakat. Assalamualaikum Pak.
Boleh masuk ya Pak ya? Pak, ini saya sedang mau tahu, ini Bapak merupakan korban kartu BPJS palsu ya? Memang yang sudah jadi begini juga, di rumah saya juga memang palsu ini. Yang sudah dipakai untuk berobat ke puskesmas juga palsu. Ada yang mengkoordinir dari kader desa, nawarin mau buat BPJS nggak 100.000, cuman nggak bayar lagi, cuman sekali. Sama yang tertarik gitu, cuman 100.000 kan, yang lainnya bayar tiap bulan sekian gitu kan. 100.000 itu untuk per kakak? Per kakak, bukan per orang. Selain peran para pelaku, peredaran kartu BPJS palsu itu diduga juga melibatkan aparat perangkat desa. Lalu bagaimana modus pelaku menjalankan bisnis kartu BPJS tiruan itu hingga korbannya mencapai hampir 1.000 orang? Ini palsu juga? Palsu. Saya pertama udah nyobain ke dokter gigi ke puskesmas. Kan di sini fase ke-1-nya puskesmas Padalarang. Praktik kejahatan penipuan di balik Yayasan Sosial Rumah Peduli Duafa di Bandung Barat, Jawa Barat berjalan aman sejak tahun lalu. Ratusan kartu BPJS palsu pun sudah beredar di tangan masyarakat. Masalah muncul saat sejumlah warga tak bisa menggunakan kartu BPJS yang mereka terima. Aksi tipu-tipu Yayasan Rumah Peduli Duafa pun terbongkar. Yayasan Sosial Rumah Peduli Duafa berdiri sejak tahun 2008. Yayasan ini awalnya adalah lembaga peduli masyarakat. Di bawah naungan Ana Sumarna sebagai ketua yayasan, sejumlah kegiatan sosial pun kerap dilakukan. Seperti pengobatan gratis, serta advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi seperti tadi yang saya bilang, melakukan pendampingan ya, pendampingan untuk 3 sektor itu, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat gitu. Kalau untuk kesehatannya, pendampingan untuk masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari manapun, terutama mungkin bantuan yang dari pemerintah gitu ya. Itu yang sebelum ada BPJS. Masuki tahun 2015, rasa sosial Ana Sumarna perlahan berubah. Niat mencari untung mulai dilakoni ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa itu dengan mengeluarkan kartu BPJS palsu. Dalam menjalankan bisnis gelapnya, Ana Sumarna dibantu 2 orang, Ujang Sobari dan Desi Dwiyani. Keduanya adalah anak buah Ana Sumarna yang bergerak membangun jaringan di wilayah Kabupaten Bandung. Baik Ana Sumarna dan 2 orang anak buahnya turun langsung ke lapangan menawarkan kartu BPJS kepada masyarakat. Modusnya membantu membuatkan kartu BPJS kesehatan dengan iming-iming bebas iuran bulanan maupun tahunan. Untuk kartu BPJS palsu itu, sindikat ini memungut biaya Rp100.000 per kepala keluarga. Bilangnya saya sih sudah kerjasama dengan ya dinas sosialnya, sudah ada kerjasama dengan dinas pendidikan, dengan BPJS-nya juga sudah ada kerjasama. Memang waktu itu saya tidak sempat menanyakan mana ini kerjasamanya gitu ya, mana secara tertulis perjanjian kerjasamanya. Saya tidak sempat, saya hanya sempat per teleponnya waktu itu gitu. Akhirnya saya percaya saja dan saya dukung, bahkan saya menjadi donatur di lembaga ini gitu. Saya baru tahu memungut itu setelah kasus ini mencuat. Ternyata ada yang bilang bahwa kita dimintai uang. Wah, saya bilang ini wah kacau ini gitu kan, kok dimintai uang gitu. Selain dibantu anak buah, sindikat ini rupanya juga mendirikan posko relawan desa siaga. Lewat posko ini, bisnis penipuan Ana Sumarna kian gencar mendapat korban. Ratusan warga desa Kertajaya pun termakan rayuan BPJS tiruan.
Nah, ada seorang relawan yang bernama Ujang Sobari. Relawan ini adalah relawan yang skupnya se-Kabupaten Bandung. Nah, sekaligus juga beliau adalah sebagai relawan di Desa Kertajaya di bawah naungan Desa Siaga. Nah, beliau ketemu ya dengan salah seorang yang mengaku bernama Anak Sumarna sebagai ketua yayasan Rumah Duafa, yang menawarkan program, yaitu programnya BPJS bersubsidi untuk 1.000 kepala keluarga. Lalu saya ditanyakan oleh Ujang Sobari tersebut, ini betul katanya. Ini adalah resmi ya, dari BPJS Cimahi. Kalau menurut pengamatan saya, sebanyak 230 orang, kurang lebih nih, yang tertipu oleh kartu BPJS palsu tersebut. Ini jelas tertipu nih. Dan saya juga sebagai ketua BPD tidak mengetahui bahwa kartu BPJS asli atau palsu. Terus donatur juga gitu ya, donatur yang tidak tahu apa-apa, ternyata uang hasil donasinya malah dipakai untuk membiayai hal-hal yang buruk gitu seperti ini. Dan juga nama baik relawan yang asli melakukan kerja sukarela seperti ini itu menjadi tercoreng, karena akhirnya masyarakat juga menjadi ragu-ragu. Tim telusur kemudian mendatangi sejumlah warga di Desa Kertajaya untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa menjadi korban penipuan Yayasan Rumah Peduli Duafa. Kan di sini 4 keluarga, 4 anak. 3 anak, 2 kan, jadi 4 belum selesai, satu belum selesai katanya. Ini ketika jadi langsung dikasih seperti ini ya kartunya, Bu? Iya kan. Waktu itu bikinnya di mana, Bu? Sama siapa bikinnya? Relawan. Sama relawan itu 100, katanya seumur hidup katanya gitu. Apa aja persyaratannya bikin BPJS ini? Kakak, fotokopi kakak dengan uang, udah aja gitu. Jadi Ibu bayar ke dia berapa nih? 100.000 untuk seumur hidup katanya. Ini palsu juga? Palsu. Saya pertama udah nyobain ke dokter gigi ke puskesmas. Kan di sini pas ke satunya puskesmas Padalarang. Jadi saya coba ke dokter gigi, ternyata dokter gigi menyatakan bahwa kartu ini palsu semua. Desa Kertajaya katanya palsu semua. Pertama saya komplain ke Ibu RW menyatakan bahwa kartu ini belum diaktifkan, katanya diaktifkan kembali dengan syarat seperti ini katanya. Ini punya siapa aja waktu itu? Ini punya suami saya, serta anak saya 2, tapi yang 1 belum jadi. Ya kan namanya orang susah, namanya orang miskin, siapa yang nggak tertarik coba uang 100 untuk seumur hidup, tidak ada premi lagi kan? Otomatis kan? Pasti kecewa. Tadi saya sudah berbincang dengan beberapa warga RT 2 RW 13 yang ternyata memiliki kartu BPJS palsu. Sekarang saya akan mencari warga di RT RW lainnya di Desa Kertajaya yang mungkin punya kartu BPJS palsu juga. Korban sindikat penipuan Ana Sumarna memang kebanyakan warga miskin. Salah satunya adalah Hendra Cahyadi. Hendra adalah seorang kepala rumah tangga dengan 2 orang anak yang sehari-hari bermata pencaharian sebagai kuli bangunan. Katanya buat orang yang nggak mampu, itu kan cuma 100.000, berlakunya seumur hidup. Berlakunya seumur hidup, bisa ikutan. Mungkin butuh, siapa tahu nanti keluarga saya ada yang sakit. Penting banget buat saya nih BPJS. Lantaran buat saya, takutnya anak saya sakit, terus keluarga saya, istri saya sakit. Penting banget ini buat BPJS, buat saya. Lantaran kalau berobat mungkin mahal buat saya. Lalu benarkah peredaran kartu BPJS palsu itu melibatkan aparat perangkat desa? Udah 3 hari saya ke sana lagi, Bu, maaf ininya nggak aktif. Kok nggak aktif, kan belum pernah dipakai, kata saya gitu.
minta lagi 50, sampai 3 kali 50 lagi jadi 150. Ke rumah sakit Koja nggak tahu palsu. Kita melakukan penyitaan terhadap beberapa kwitansi yang senilai 105.200.000. Kartu BPJS palsu berkedok Yayasan Rumah Peduli Duafa rupanya memakan korban di sejumlah desa di Provinsi Jawa Barat. Tim telusur kemudian mendatangi kantor Rumah Peduli Duafa yang berlokasi di Jalan Sangkuriang nomor 108 Kabupaten Cimahi, Jawa Barat. Di rumah inilah komplotan Ana Sumarna menjalankan bisnis haramnya. Kami mencoba mencari tahu sepak terjang yayasan sosial ini. Informasi yang kami dapatkan, salah seorang mantan karyawan Rumah Peduli Duafa kebetulan tinggal di sekitar kawasan ini. Oh iya, kan waktu itu datang nih Pak Ana bulan Agustus ya, biasalah sering ketemu lah biasa Pak ini ngobrol-ngobrol terus dia nawarin mau nggak bantu-bantu di sini. Ya saya sok aja lah daripada di rumah nganggur, kata saya sok aja nggak apa-apa, ya saya bantu-bantu di sana. Sejak kapan sih berdirinya di Yayasan Rumah Peduli Duafa ini? Kalau berdirinya sih saya nggak tahu pasti kapan, tapi ya saya mah taunya semenjak nyewa di sini aja. Sejak kapan tuh? Bulan Agustus 2015. Kalau BPJS itu Pak Ana sendiri yang bekerja atau ada yang lain Bu, tahu Ibu? Kurang tahu kalau masalah itu. Soalnya kan saya di sini cuma sebentar, cuma beberapa bulan. Dan yang saya tahu cuma kegiatan advokasi aja, kesehatan sama pendidikan. Kalau pendidikan itu kan misalkan ada yang ijazah tertahan, nih, dia punya tunggakan di sekolah, kita bantu sampai ijazahnya bisa di ini. Ibu kaget nggak mendengar bahwa kantor bekas Ibu kerja terlibat dalam pembuatan kartu BPJS palsu di Bandung Barat ini? Iya, kaget bang pas lihat di TV, pas lihat, oh itu ada BPJS palsu ya kaget, otomatis kaget. Kalau relawannya Pak Ujang Sobari itu Ibu kenal juga? Enggak banyak sih. Paling yang suka kesini aja. Itu juga nggak kenal, cuman tahu lah orang tapi nggak kenal gimana gitu. Cuman tahu oh si ibu itu dari situ. Gitu. Kalau di sini Bu, strukturnya gimana sih? Ada ketuanya siapa? Wakil ketua, sekretaris, bendahara? Kalau yang saya tahu mah ketuanya itu Pak Ana yang di akte katanya begitu. Terus yang sekretarisnya Bu Ica, bendaharanya Bu Endah, pembinanya itu Dr. Rizky Budiman. Selain Desa Kertajaya, puluhan warga di Desa Ciburui, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi korban rayuan BPJS tiruan. Di desa ini, peran anak buah Ana Sumarna, Ujang Sobari, termasuk aktif memberikan sosialisasi untuk membuat BPJS lewat dirinya. Yang laporan ke desa itu kurang lebih 40 yang jadi korban. Waktu itu ada selembaran dari BPJS ini ya berupa ini. Nggak tahu, nggak ada laporan ke desa. Tadinya dibiarin aja oleh pemerintah desa karena di situ ada selembaran merekrut yang disebut BPJS itu katanya untuk masyarakat. Tahu-tahu laporan-laporan dari masyarakat itu BPJS palsu. Di Desa Ciburui, peran Ujang Sobari dibantu oleh seorang kepala dusun. Tugasnya melakukan sosialisasi pembuatan BPJS palsu melalui Ujang Sobari. Setiap warga yang membuat kartu BPJS melalui Saipin, sang kepala dusun, harus membayar sebesar Rp120.000 per kepala keluarga. Namun kepala dusun itu membantah bahwa dirinya ikut bermain. Sudah sekian lama kenal, setelah itu ada program Pak Ujang Sobari itu menawarkan program Pak Kadus BPJS, kata BPJS subsidi. Saya rasa kenapa tidak, kan kita kegiatan untuk membantu masyarakat ya Bu waktu itu. Ya kita percaya karena dengan keadaan Pak Sobari seperti itu orangnya, kita sambut, kita kasih tahu ke RW-RW bahwa ini ada program, andai kata ikut dengan uang pendaftaran subsidi itu 100.000 per kakak.
para RW itu kan menginduk, kita kan orang desa, oh percaya masa nggak benar atau nipu. Kan saya sendiri nggak tahu kan, kalau tahu seperti ini jadi penipuan gimana, mana mungkin lah. Kita juga nggak mau ngancurin nama baik sendiri, udah kerjaan ditinggalkan kan, sampai nama baik desa apalagi harus dikotorin gitu. Dengan uang pun saya tidak nerima gitu. Sayangnya, kartu tersebut ternyata palsu dan merugikan sejumlah warga desa Ciburui yang telah membayar kartu BPJS tersebut. Salah satu korban kartu BPJS bodong itu harus membayar penuh biaya persalinannya karena kartu BPJS miliknya tidak bisa digunakan. Mau lahiran, kata bidannya punya BPJS nggak punya, kata saya. Ya udah kesiniin. Ya udah saya bayar setengahnya, kalau nggak aktif bayar lagi. Udah 3 hari saya ke sana lagi, Bu, maaf ininya nggak aktif. Kok nggak aktif, kan belum pernah dipakai, kata saya gitu. Nggak tahu ini nggak aktif, nah gitu. Terus saya bayar lagi. Terus saya bilang ke Pak RT juga kaget, itu nggak aktif. Ya iya, kesal waktu itu saya ngejual Ali 1 gram. Harus ada hari itu juga uangnya. Ya udahlah, dari yang sayang gitu, ya udahlah jual buat bikin itu. Buat bayar buat bayar itu, buat lah takut ada apa-apa gitu kan, tenang kalau punya BPJS gitu. Di dalam surat atas nama Rumah Peduli Duafa disebutkan bahwa kartu BPJS subsidi 2 tahun akan digantikan dengan kartu Indonesia Sehat. Surat itu ditandatangani oleh Ana Sumarna, sang ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa. Pembuatan kartu tersebut dengan syarat fotokopi KTP, fotokopi KK, serta surat keterangan tidak mampu. Lalu kenapa kasus BPJS palsu ini bisa terjadi? Benarkah pihak BPJS lalai dalam sosialisasi hingga ke pelosok-pelosok desa terkait fasilitas kesehatan ala pemerintah itu? Cuma di sini memang kelihatan memang sama, tapi di sini tidak ada EID-nya. Mestinya EID ini produk yang kita keluarkan yang bisa dicetak oleh masyarakat. Bisnis gelap BPJS palsu di balik Yayasan Peduli Duafa rupanya memakan korban hingga 822 orang. Uang yang terkumpul pun mencapai 105 juta rupiah. Polisi menetapkan Ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa, Ana Sumarna, dan anak buahnya menjadi tersangka. Kita menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang ketika menggunakan kartu BPJS-nya itu ternyata nggak bisa dipakai. Nah, terus setelah kita dalami tidak kurang dari 1 hari, kita akhirnya menemukan fakta itu benar terjadi. Jadi dugaan kita awalnya ada orang yang menawarkan kartu BPJS palsu. Dia memerintahkan kepada beberapa stafnya, dalam hal ini relawan, untuk menawarkan kepada masyarakat untuk pembuatan kartu BPJS. Nah, tersangka kedua yang kita amankan, saudara US, ini kita dapati juga barang bukti yang sudah kita sita. Ada sebuah surat perintah tugas dari saudara AS, di mana US ini melakukan aktivitasnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jadi mereka ini sebuah sindikat ya, sebuah sindikat yang melakukan aktivitas dengan nama yayasannya itu untuk bekerja secara bersama-sama mencari calon korban untuk dibuatkan kartu BPJS palsu. Awalnya mereka ini mengakui bahwa sudah mencetak atau sudah menerima pendaftaran itu 810 kepala keluarga, di mana ada sekian diantaranya sudah dicetak kartunya. Tetapi berdasarkan cross check dengan barang bukti yang sudah kita amankan, kita melakukan penyitaan terhadap beberapa kwitansi yang senilai 105.200.000. Artinya kalau 105.200.000 ini ada 1.052 korban. Inilah salah satu bukti kerja komplotan Ana Sumarna mendapatkan korbannya.
Setiap usaha Ujang Sobari mendapatkan korban, Ujang Sobari lalu menyetorkan uang hasil kerjanya kepada Ana Sumarna. Sejumlah kwitansi ini ditemukan polisi dari kantor rumah Yayasan Peduli Duafa. Ya, ini yang awalnya kita tangani, Mbak, kartu BPJS palsu. Kemudian dalam perkembangan penyidikannya di kantor Yayasan RPD ini kita juga mengamankan ada 38 kartu KIS palsu. Berdasarkan konfirmasi ke berbagai pihak dan kepada para tersangka, mereka sudah melakukan pencetakan kurang lebih 250 kartu Indonesia Sehat palsu ini. Ini alat-alat yang mereka gunakan untuk mencetak ini, untuk mencetak kartu BPJS palsu ini. Dengan peralatan sederhana saja, seperangkat komputer dan printer. Kalau untuk kartu BPJS palsu, mereka melakukan pencetakan di kantornya. Yang kedua di beberapa warnet. Karena kan para tersangka ini melakukan pendaftaran secara online. Jadi seumur hidup para korban ini diiming-imingi oleh para tersangka 100.000 per kepala keluarga seumur hidup. Jadi tidak perlu membayar iuran bulanan lagi. Dan ini juga diakui sama mereka bahwa mereka melakukan pencetakan terhadap ini. Udah berapa lama kalian nyetak KIS palsu ini? Ini memang kamu yang cetak ya, Bapak ya? Iya. Dan kita sudah konfirmasi ke penerbit kartu ini, yaitu rekan-rekan BPJS, bahwa kartu ini memang palsu. Peredaran kartu BPJS Kesehatan yang dipalsukan disebut-sebut akibat lemahnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Bagi Direktur Utama BPJS, peredaran kartu BPJS palsu di Provinsi Jawa Barat adalah murni kejahatan penipuan. Bukan soal pengawasan rendah, ini kan kejahatan penipuan. Kejahatan penipuan bisa terjadi di mana saja. Nah, tentu dari sisi BPJS mencegah jangan sampai nanti kartu-kartu palsu ini dapat termanfaatkan di pelayanan, dan kalau itu kan merugikan negara. Namun pihak BPJS Cabang Cimahi, Jawa Barat mengakui kurangnya sosialisasi BPJS hingga ke pelosok-pelosok desa. Memang sosialisasi seperti yang tadi saya lakukan ini harus kita lakukan betul-betul terstruktur, Pak. Supaya saya kepingin dalam waktu dekat itu kita mencapai bahwa sosialisasi dapat ke masyarakat dengan baik. Memang belum semua desa kita bikin, kita kerjasama dengan camat, kerjasama dengan desa, kita panggil masyarakat gitu. Kembali kita sosialisasikan tentang bagaimana satu, penerbitan kartu BPJS dan persyaratannya. Yang kedua, ada pesan-pesan kepada masyarakat bahwa satu, pengurusan BPJS itu tidak dengan pihak ketiga, jadi harus datang langsung sendiri. Jadi datang sendiri mengurus, jangan pakai perantara ketiga. Kemudian saya sampaikan juga tidak ada tambahan administrasi biaya. Jadi kalau ada tambahan administrasi, biaya ini, biaya itu, saya pikir itu ilegal ya. Selama masyarakat mau mengakses BPJS, menjadi peserta BPJS, cukup dengan kontribusi membayar iuran setiap bulan, bukan dengan iming-iming satu kali bayar, terus bisa dipakai 2 tahun, dipakai seumur hidup. Sepintas, kartu peserta BPJS Kesehatan palsu ini memang mirip dengan aslinya. Mulai dari warna, logo kartu, serta identitas nomor registrasi peserta. Namun kartu BPJS palsu ini tidak terbaca oleh sistem komputer, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Lalu bagaimana membedakan kartu BPJS yang kita miliki asli atau palsu? Ini kartunya agak tebal. Ini yang asli ya Pak? Ini asli, ini pemirsa TV One, ini yang asli ya. Nanti saya tandingkan sedikit dengan yang tidak asli. Kemudian juga ada satu lagi kartu EID. Ini kartu yang bisa dicetak oleh masyarakat sendiri, terutama mereka yang mengakses pendaftaran melalui online. Jadi ada inisial EID di sebelah kirinya, dan ini dibuat dari kertas biasa, ini bisa jadi. Kemudian secara yang maksud saya yang palsu, nah ini yang contoh-contoh yang dicetak oleh mereka. Cuma di sini memang kelihatan memang sama, tapi di sini tidak ada EID-nya. Mestinya EID ini produk yang kita keluarkan yang bisa dicetak oleh masyarakat selama dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu membayar iuran. Nah ini, jadi sini tidak kelihatan ada inisial EID di dalam kartunya. Ya.
Selain di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, peredaran kartu BPJS palsu juga ditemukan di ibu kota. Puluhan orang di wilayah Jakarta Utara tertipu mantan ketua RT yang menerbitkan kartu BPJS tiruan. Bagaimana warga bisa terjebak rayuan BPJS palsu itu? Dan berapa biaya yang sudah warga setorkan? Anak saya tuh ke rumah sakit suruh bayar aja. Makanya saya aneh, kok bayar? Kalau asli kan pasti nggak bayar kan? Era anak saya ngeluar uang 375. Begitu besok kok dimasukin ke komputer, nggak tahu palsu. Palsu juga? Palsu. Pertama 50, minta lagi 50, sampai 3 kali 50 lagi jadi 150. Ke rumah sakit Koja nggak tahu palsu. Kita melakukan penyitaan terhadap beberapa kwitansi yang senilai 105.200.000. Putaran uang dari bisnis penipuan BPJS tiruan rupanya sudah menyentuh ibu kota. Di Jakarta, seorang mantan ketua RT di wilayah Koja, Jakarta Utara menjual kartu BPJS palsu. Pelaku memungut biaya dari korbannya hingga Rp150.000. Dengan ikut serta program BPJS bodong ala pelaku itu, korban tak perlu lagi membayar premi tiap bulannya. Itulah jurus jitu pelaku hingga korban termakan rayuannya. Bisnis gelap pelaku terbongkar saat salah satu warga berobat ke Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kartu BPJS warga tersebut ditolak pihak Puskesmas dengan alasan nomor induk kependudukan tidak terdaftar di keanggotaan BPJS. Ulah nakal mantan ketua RT itu rupanya sudah dilakoni sejak 2014 lalu. Pasien datang ke Puskesmas Kelurahan Koja, suami istri, Tuan S katakanlah demikian, untuk berobat. Nah, setelah dia di pendaftaran, dia berobat, dicek kartunya, kartu BPJS-nya melalui sistem yang namanya Piker. Ternyata dari nomor kartunya itu tidak terdaftar. Lalu dicek kemudian oleh Kepala Puskes Kelurahan, sini, Dr. Anita, dicek lagi nomor dari NIK-nya ya, dari KTP-nya, ternyata tidak ada juga. Informasi ada tahun 2014, sudah membuat kartu itu. Kebetulan baru ditemukan sekarang karena baru yang menggunakan kartu itu sakit dan datang ke puskesmas. Lalu bagaimana warga Jakarta Utara itu bisa terjebak pembuatan kartu BPJS palsu? Tim telusur mendatangi wilayah mantan ketua RT itu tinggal. Kabarnya, puluhan warga menjadi korban BPJS fiktif ala mantan ketua RT itu. Jadi pertama suruh ngumpulin kakak sama KTP. Maksudnya apa, BPJS ke cucu saya. Akhirnya dia minta uang pertama 50, minta lagi 50, sampai 3 kali 50 lagi jadi 150. Begitu cucu saya sakit, udah dipegang saya BPJS-nya. Saya nggak tahu kan palsu, orang belum pernah digunain kan. Ke rumah sakit Koja nggak tahu palsu. Anak saya tuh ke rumah sakit suruh bayar aja. Makanya saya aneh, kok bayar? Kalau asli kan pasti nggak bayar kan? Era anak saya ngeluar uang 375. Begitu besok kok dimasukin ke komputer nggak tahu palsu. Demi mendapat untung, ulah nakal pelaku memungut biaya berbeda-beda dari setiap pembuatan BPJS palsunya. Saya ke kakak ipar, ya kakak ipar melalui mantan RT. Syaratnya sih pengantar RT, RW, kumpul kakak, KTP, udah itu aja. Dikenakan biaya berapa waktu itu, Bu? 80. Bapaknya ngecek tuh di kantor BPJS, ternyata nggak terdaftar. Terus berobat ke puskesmas, nggak terdaftar juga.
2 tahun menggeluti bisnis BPJS tiruan, pelaku rupanya memanfaatkan ketidaktahuan warga yang ingin mendapatkan fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah itu. Namun bukannya mendapat pengobatan di puskesmas, kartu BPJS yang warga bawa justru tidak terdaftar. Rupanya juga hampir sama. Ada orang yang membutuhkan kartu, tetapi belum tahu caranya untuk mendapatkan kartu. Tetapi kemudian ada orang lain, oknum, yang menawarkan jasa untuk menguruskan kartu. Kami mendatangi rumah mantan ketua RT itu, mencoba mencari tahu bagaimana bisnis gelapnya bisa berjalan. Mas saya tahu, takutnya udah pulang. Pergi, dia lagi ke dalam jadi. Oh, lagi pergi ya? Iya, bawa tas. Nah, udah deh Bu. Iya. Rumahnya tadi di sana ya? Ada nggak ya orang kalau ke sana mungkin keluarganya? Rumah maknya Bisa. Oh. Kalau di sini kontrakannya. Iya, kayaknya pergi deh. Pergi dari tadi. Dia lagi ke dalam jam. Iya. Kan Mbak ini diajak hidup sih. Ya udah deh. Rumah pelaku ternyata nampak sepi dan tak ada anggota keluarganya pun di sini. Lalu apa tanggapan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkait maraknya kartu BPJS palsu ini? Sebenarnya justru kita sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Kita ciptakan sistem informasi manajemen dan database. Saat ini kurang lebih 167 juta database yang kita simpan dan itu online. Mulai dari pusat, regional, cabang, kantor layanan operasional kabupaten kota, dan seluruh vaskes, baik puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, rumah sakit. Dengan sistem itu, maka kita akan bisa memastikan dan memprotek dari kejahatan orang-orang, penipuan, atau mungkin membuat identitas palsu, sehingga dia tidak akan bisa akses ke fasilitas kesehatan. Nah, sistem itulah yang bisa mendetek. Kalau seandainya kartu itu misalnya ada kartu palsu disimpan sampai kapanpun nggak bakal ketahuan. Begitu dia akses, baru ketahuan. Nah, ini karena kita bukan hanya dari sisi fisiknya. Even misalnya nggak bawa kartu, tapi kita pernah simpen di handphone, nomornya kita bisa tunjukkan ke petugas. Ini nomornya, mungkin di cross check dengan KTP, kita input, keluar namanya, valid, sudah bayar, aktif, maka bisa mendapatkan pelayanan.